Selamat datang dan salam jumpa di channel Siap Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif. Kemudian ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama, pengertian dari perkembangbiakan vegetatif. Kemudian yang kedua adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah beberapa contoh tumbuhan yang mengalami proses perkembangbiakan vegetatif. Oke, kita lanjut ke pengertian vegetatif itu sendiri. Ya, vegetatif ini yaitu perkembangbiakan yang dilakukan tanpa menggunakan 2 alat kelamin. Maksudnya adalah alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Berbeda halnya dengan perkembangbiakan yang generatif. Jadi pada perkembangan tersebut memerlukan 2 alat ini untuk menghasilkan sebuah tumbuhan baru. Vegetatif ini ada 2 ya, dilihat dari prosesnya, yaitu vegetatif alami, kemudian vegetatif buatan. Sesuai dengan istilahnya alami, jadi perkembangbiakan ini terjadi secara alamiah. Maksudnya tanpa ada bantuan atau campur tangan dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, kemudian untuk vegetatif buatan ini ya, itu sudah pasti ada campur tangan dari perilaku manusia. Artinya untuk menumbuhkan tumbuhan baru itu ada pelibatan dari manusia itu sendiri. Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya, tentang vegetatif alami itu. Ya, vegetatif alami ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vegetatif alami. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama umbi lapis. Kemudian yang kedua adalah umbi batang. Yang ketiga adalah tunas. Yang keempat adalah akar tinggal, dan yang terakhir adalah geragi. Kemudian kita bahas satu persatu ya dari vegetatif alami ini. Diawali dari umbi lapis ya. Ya, umbi lapis. Nah, sesuai dengan namanya, istilahnya, jadi umbi ini susunannya berlapis-lapis. Nah, dari lapisan ini tumbuhlah tunas. Kemudian tunas ini membesar hingga membentuk siung. Dan siung ini jika kita tanam di dalam tanah, dia akan tumbuh akar. Nah, maka dari itu siung tersebut akan menjadi tumbuhan baru lagi. Adapun contohnya yaitu bawang merah. Nah, ini bawang merah ini sudah sering digunakan dalam dunia memasak ya, sering digunakan oleh koki dan orang tua kita. Salah satunya paling sering memasak adalah ibu kita. Kemudian yang kedua yaitu bunga lili. Yang ketiga adalah bawang putih. Nah, jadi ini ada siungnya ya. Jadi kalau kita tanam nanti ya, dia akan menjadi tumbuhan baru. Kita lanjut ke umbi batang. Ya. Nah, umbi batang ini sebenarnya adalah batangnya itu sendiri. Nah, kemudian pada batangnya tersebut ada mata tunas. Kemudian jika kita tanam, maka batang tersebut akan menghasilkan mata tunas dan menjadi tumbuhan baru itu sendiri.
Adapun contohnya yaitu kentang ya. Ini adalah salah satu contoh dari umbi batang. Yang kedua yaitu ubi jalar. Yang ketiga adalah suweg. Yang keempat yaitu talas ya. Untuk mata tunas bisa kita lihat jelas di sini ya. Nah, ini ada calon mata tunas. Kemudian kalau kita tanam, kita benamkan di dalam tanah, jadi dia akan semakin tumbuh dan berkembang dan menjadi nanti tumbuhan baru. Setelah umbi batang, kita masuk ke tunas ya. Ya, tunas itu berada atau tumbuh di pangkal batang ya, bias, dan tunas ini meruncing. Nah, kemudian dia nanti akan terbentuk menjadi rumpun-rumpun ya. Adapun contohnya yaitu tebu. Nah, ini tebu sudah, jadi di pangkalnya itu nanti akan ada ya. Jadi di pangkalnya itu akan tumbuh tunas ya, ini tunasnya. Nah, kemudian bambu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tunas itu bentuknya meruncing seperti ini ya. Ini adalah tumbuhan bambu. Kemudian yang ketiga adalah pisang. Nah, jadi pisang ini adalah tunasnya, kemudian ini pangkal yang jadi tunas ini tumbuh di pangkal batang. Kalau ini adalah pangkal batang pohon pisang ya. Kita lanjut pada akar tinggal. Ya. Nah, pada akar tinggal ini yaitu batangnya. Nah, jadi batangnya terdapat di dalam tanah. Jadi batang pada tumbuhan tersebut ada di dalam tanah. Ini misalkan ini tanah, kemudian batangnya ada di sini. Nah, kemudian batang ini itu memiliki ruas-ruas. Pada ruas-ruas ini akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, maka akan tumbuh tunas. Nah, tumbuh tunas ini adalah sebagai calon tumbuhan baru. Adapun contohnya yaitu jahe ya. Nah, ini gambar jahenya. Jadi sebenarnya ini adalah batangnya. Nah, ini batangnya, kemudian ada akar-akarnya ini. Nah, kemudian setelah tumbuh akar nanti akan tumbuh tunas di batang tersebut. Nah, inilah yang menjadi calon tumbuhan baru itu sendiri. Kemudian contoh yang kedua yaitu kunyit. Ya, jadi sama-sama ya, sama dengan jahe. Jadi batang ini terbenam di dalam tanah. Kemudian nah ini dia ada ruas. Ini ruasnya. Ya, ini ruas. Ya. Lanjut contoh ketiga adalah lengkuas. Nah, pada gambar lengkuas ini sudah terlihat jelas ya. Jadi ini adalah tunasnya. Ini tunasnya ya, dan ini lengkuasnya sudah bersih ya, sudah dibersihkan, dibuang apa namanya tuh akar-akarnya. Kita lanjut yang ke selanjutnya yaitu geragih. Nah, ini hampir sama dengan akar tinggal, tetapi mereka memiliki perbedaan yang besar ya. Salah satunya yaitu geragih ini adalah batangnya tidak terbenam di dalam tanah seperti akar tinggal. Jadi dia menyebar di permukaan tanah atau menjalar ya, menjalar. Kemudian juga terdapat ruas-ruas. Nah, kemudian batang tersebut akan tumbuh tunas baru. Adapun contohnya yaitu rumput teki. Nah, ini rumput teki. Jadi ini adalah batang-batangnya, kemudian tumbuh akar, dan nanti juga akan tumbuh tunas baru, calon tumbuhan baru. Kemudian tanaman arbei ya, ini tanaman arbei yang oke.
Kita lanjut pada perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa vegetatif buatan ini ada campur tangan dari manusia itu. Maka dari itu mari kita lihat perilaku apa yang diberikan dari manusia terhadap suatu tumbuhan sehingga mampu berkembang biak. Ya, oke. Jadi vegetatif buatan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 vegetatif buatan yang akan dibahas ya. Mari kita cek apa saja. Yang pertama yaitu mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga merunduk, yang keempat menempel atau okulasi, yang kelima menyambung. Oke, langsung saja ya kita bahas satu persatu. Mencangkok. Ya, mencangkok adalah suatu proses yang mengakarkan batang. Nah, itu suatu. Jadi manusia perlu teknik untuk membuat batang itu menjadi berakar. Kemudian tanaman yang cocok untuk dicangkok ini yang mengandung kamium. Kemudian karena batangnya mengeluarkan akar, jadi memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahannya, karena dia batang kemudian mengeluarkan akar, jadi ketika ditanam ke dalam tanah, dia tidak artinya mudah roboh. Setelah roboh ya, jadi tanamannya mudah mati juga. Itu kelemahannya, jadi dia tidak kuat tertanam di dalam tanah, perlu akar tunggang ya. Kemudian di samping kelemahannya juga ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu cepat berbuah karena kan datangnya kan dari batang itu. Nah, kemudian kualitas buahnya itu akan atau mutunya sama dengan induknya. Oke, ini dia langkah-langkah untuk dalam proses mencangkok. Jadi pertama siapkan tanda dulu ya supaya bisa kita pilih supaya tidak lewat dari yang kita rencanakan. Kemudian pada tanda tersebut kita kupas kulitnya sampai kambiumnya hilang. Ya, dibersihkan ya, dibersihkan sampai lendirnya. Kemudian setelah selesai, nah kita lanjut pada pemberian pemberian tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Dibungkus kemudian dibalut dengan plastik yang berlubang, atau pengganti yang lain adalah serabut kelapa ya. Kemudian di bawah diikat, kemudian di atas ikat. Kemudian kita siram dengan teratur. Kemudian setelah tumbuh akar ya, ini di sini tumbuh akar biasanya. Nah, ini batangnya. Nah, di sini tumbuh akar. Kemudian kita potong, kita tanamkan di dalam tanah. Kembali kita siram dengan teratur, dan jika berhasil, tanaman ini, batang ini akan tumbuh dengan baik. Contohnya yaitu tumbuhannya yaitu pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Selanjutnya setelah mencangkok, pembahasannya yaitu stek ya. Jadi stek ini kegiatan manusianya apa? Jadi kegiatan manusia itu yaitu memotong. Nah, setelah dipotong baru ditanam kita tanam di dalam tanah. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa ditanam, yaitu pertama bisa batang, kedua daunnya, kemudian yang ketiga adalah akar. Nah, tidak semua tumbuhan kita bisa setek dengan cara batang, daun ataupun akar. Mari kita lihat apa itu dia. Ya, stek batang itu bisa kita lakukan pada ketela pohon dan sirih. Kemudian untuk stek daun kita lakukan pada tumbuhan cocor bebek dan begonia. Jadi cocor bebek ini kita lepas daunnya,
kita potong daunnya, kemudian kita tancapkan pada tanah, kemudian mereka akan berkembang biak dengan baik. Kemudian bagaimana dengan akar? Nah, setiap akar ini salah satu contoh tumbuhannya adalah sukun. Secara umum proses pensetekannya itu sama saja ya. Jadi yang pertama harus memotong bagiannya, kemudian kita tancapkan hasil potongan tersebut, kita siram dengan teratur dan baik sehingga tanaman tersebut menjadi berkembang biak. Setelah setek, kita lanjut ke topik pembahasannya, yaitu merunduk. Nah, dilihat dari katanya ini, kata merunduk ini artinya bahwa ya batangnya itu kita rundukkan. Setelah dirundukkan, kita benamkan tanah. Setelah dibenamkan ke dalam tanah, dia akan tumbuh akar. Nah, itulah yang menjadi calon tumbuhan baru ya. Adapun contoh tumbuhannya yang berkembang biak secara merunduk dapat kita lakukan pada alamanda. Kemudian ini tahapan-tahapan dalam merundukkan tumbuhan ya. Jadi ini tumbuhannya, kemudian ini kita pilih dulu yang tua, kemudian kita lenturkan ya. Kemudian kita benamkan ke dalam tanah. Setelah berakar kita potong, kemudian tanaman ini kita tancapkan ke dalam tanah sehingga menjadi tumbuhan baru ya. Kita lanjut, setelah merunduk adalah vegetatif buatan dengan cara menempel. Nah, menempel ini tidak menggunakan fasilitas lem seperti melem kertas, bukan ya. Jadi kegiatan menempel ini adalah apa saja yang ditempel. Ada dua ya, mata tunas dan batang. Nah, jadi kita memerlukan dua tumbuhan. Nah, kelebihannya ini yaitu akan memiliki warna yang berbeda. Maksudnya sudah menggabungkan dua sifat tetapi masih dalam satu jenis. Misalkan pada mawar ya, pada mawar kita memiliki dua mawar, satu berwarna merah, satu berwarna putih misalkan. Kemudian kita ambil mata tunasnya, mata tunas pada bunga mawar merah, kemudian kita tempelkan pada yang tanaman batang yang berwarna putih. Nah, nanti setelah berhasil maka akan pada tumbuhan itu akan menghasilkan dua sifat warna, merah dan putih ya. Baiklah, ini dia cara dalam mengembang biakan khususnya menempel ya. Jadi ini dia pohon atau tumbuhan pertama dan ini tumbuhan kedua. Pada tumbuhan pertama kita ambil mata tunas, kemudian kita tempelkan di sini pada tumbuhan kedua. Tapi sebelumnya pada tumbuhan yang kedua ini kita buat dulu sayat sehingga seperti juluran lidah. Ya, mata tunas ini kita tempel di sini. Nah, ini dia. Supaya lebih kuat, supaya tidak mudah lepas, baik itu yang diakibatkan oleh angin ataupun hewan. Jadi kita perlu ikat dengan kuat. Kita bisa ikat dengan tali plastik atas dan bawahnya, sudah cukup ya, ikat dengan kuat. Nah, jika berhasil maka mata tunas ini akan menempel dan menyatu. Nah, ini dia menyatu sehingga menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang terakhir yaitu menyambung. Kegiatan menyambung hampir sama dengan kegiatan menempel, tetapi ada hal yang khusus yang membedakan dengan menempel. Pada kegiatan menyambung, jadi yang disambungkan adalah pucuk tanaman. Nah, itu yang tanaman pertama dengan batang tanaman yang lainnya.
Beda ya, kalau tadi kan mata tunasnya, kalau ini adalah yang kita ambil adalah pucuk tanamannya. Nah, kemudian tumbuhan yang dapat kita sambung adalah kopi, mangga, dan durian. Nah, jadi di sini seperti mangga, ini selain bisa secara generatif, kita bisa manfaatkan dengan cara menyambung juga untuk menghasilkan kualitas yang lebih bagus ya, dan lebih cepat. Adapun langkah-langkahnya yaitu ini dia. Ini pucuknya kita potong dalam bentuk seperti baji ya. Kemudian ini tanaman yang kedua, lalu kita masukkan, kita sambungkan, kemudian kita ikat yang baik supaya tidak lepas, bersama seperti kegiatan menempel. Kita ikat dengan baik, kita rekatkan. Ya, itu saja pembahasan kali ini tentang perkembangbiakan, yaitu khususnya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi saya harap informasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Kemudian mungkin jika berkenan bisa membuat sendiri ya vegetatifnya, mencoba-coba dengan pada tumbuhan lain. Oke, itu saja. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya di channel Siap Belajar.